各位观众，大家好，我是邝耀章。我们很荣幸，今天我们请到一位陆军少将的医生，叫做钟元良。他是印尼的华裔医生，可是他在印尼陆军里面服务了31年，成为军医。我们要今天跟他谈一谈，他在印尼军医里面31年有什么感想。第二，我们也要谈一谈，在现在国际的情势那么混乱的当中，有许多的我们知道生物化学武器的出现，有什么感想？我们请他谈一下。另外，我们也知道印尼在制造这个疫苗，叫做努山达拉疫苗，他也参与在其中一份子。我们想问一问他有什么感想，对于这个印尼的努山达拉的疫苗。好的，现在我们以他来分享他的感想。Selamat siang dok. Dokter merintis karir selama 31 tahun di Kesatuan Kesehatan TNI Angkatan Darat. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap dokter sebagai warga keturunan? Mungkin dokter bisa share sedikit kepada pemirsa. Sebelum menginjak pada jawaban pertanyaan tersebut, izinkan saya memberikan ilustrasi bahwa pada saat itu di mana saya lulus dari fakultas kedokteran, itu ada dua pilihan bagi penempatan dokter lulusan baru. Yang pertama, melalui jalur Kementerian Kesehatan yang dikenal dengan program Impres, dan kedua melalui jalur wajib militer. Saya sendiri pada saat itu masuk dalam jalur wajib militer, menjalani pendidikan militer pertama saya di Bandung selama 4 bulan. Kemudian penempatan saya yang pertama adalah di jajaran Kodam Udayana, dan saya pertama kali mendapat jabatan di Los Palos sebagai dokter batalion 745, dan kemudian selama lebih dari 5 tahun saya mengabdi di Timur Timur. Jadi itu adalah medan pengabdian saya yang pertama di jajaran TNI Angkatan Darat, dan tentu banyak suka dukanya karena penempatan di daerah yang cukup keras di Timur Timur pada saat itu. Tentu di sisi lain juga banyak memberikan manfaat bagi saya, menempa saya dalam menghadapi perjalanan hidup di kemudian hari. Dan saya bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidup saya, dalam karier militer saya tidak mengalami hambatan, dan tentu ini sekali lagi saya sangat bersyukur pada pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI dan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga saya boleh mengabdi di bidang kemiliteran sampai dengan boleh diberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan tertinggi di jajaran kesehatan Angkatan Darat, dan pada puncaknya juga di jajaran kesehatan TNI. Jadi apa yang saya alami sehingga saya bisa menepati jabatan sebagai orang nomor 1 di jajaran kesehatan TNI, itu membuktikan bahwa memang tidak ada perbedaan. Yang penting bagi personel militer tetap rekam jejak pengabdian yang terbaik. Tentu pimpinan akan memberikan jabatan yang terbaik, tidak melihat apakah rasnya apa, suku apa, agama apa. Selama dia memang yang terbaik, tentu pimpinan akan memberikan yang terbaik. Dan itu saya alami sampai sekarang pun. Saya sangat meyakini bahwa pola pembinaan karier di TNI itu termasuk salah satu yang terbaik. Tidak membedakan, sekali lagi, tidak membedakan apa itu rasnya apa, suku apa, agama apa. Secara pribadi, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih, syukur pada pimpinan saya pada saat itu, sehingga memberikan kesempatan saya untuk berkiprah
memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang sangat kita cintai. Dok, kami juga masyarakat juga tahu dokter aktif menulis di berbagai media massa, termasuk mengenai biodefense atau senjata biologis. Kira-kira dalam kondisi seperti sekarang ini, sampai sejauh mana biodefense itu menjadi ancaman? Lalu bagaimana pemerintah Indonesia mengantisipasi? Mungkin dokter bisa share sedikit mengenai hal tersebut. Ya, memang bagi seorang militer, pengabdian itu baru terhenti manakala dia tidak bisa lagi mendengar tembakan salvo di sampingnya. Artinya selagi dia bernapas, dia wajib hukumnya untuk berbuat bagi bangsa dan negara. Dan di masa purnawira saya, tentu sekali lagi inilah suatu medan pengabdian saya untuk berbagi, karena negara sudah memberikan yang terbaik bagi saya, dan itu boleh saya berbagi pengalaman, ekspertis saya sehingga bisa bermanfaat. Dan pada saat awal tahun 2010, negara kita sudah aktif di dalam kancah internasional untuk menggagas masalah ketahanan hayati yang disebut dengan health security, karena kita menyadari bahwa berdasarkan pengalaman berbagai pandemi sebelum COVID-19, pandemi di samping merupakan masalah kesehatan masyarakat juga akan menggoyahkan berbagai infrastruktur kritis, dan pada akhirnya belajar dari beberapa negara termasuk Afrika Selatan pada saat menghadapi pandemi Ebola, ketahanan nasional pun terganggu. Karena itu di Kementerian Pertahanan pun sejak Pak Riamisar menjabat sebagai Pertahanan, infeksi penyakit menular menjadi salah satu ancaman yang tertulis sangat jelas di buku putih Kementerian Pertahanan, dan itu mencerminkan bagaimana sikap pandangan negara tentang pentingnya ketahanan di bidang kesehatan yang kalau tidak ditangani dengan baik akan menggoyahkan berbagai sendi kehidupan yang lain, dan pada akhirnya akan mengganggu ketahanan nasional. Dan ini sangat relevan karena saya sendiri dengan teman-teman ikut menggagas, dan kita bersyukur bahwa pada tahun 2019 Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi presiden tentang bagaimana negara menghadapi pandemi global. Di situ di Inpres Juli 2019 jelas tertulis bagaimana batas kemampuan tugas dan wewenang kementerian lembaga yang diberikan tugas dan jawab dalam rangka pandemi global. Jadi pertanyaannya, apakah relevan? Sangat relevan, dan memang kita menyadari bahwa sebaik apapun negara di dunia, katakanlah misalnya ada dua negara di mana menurut Global Health Security Index itu adalah ukuran internasional yang menilai kemampuan negara untuk menghadapi pandemi. Berdasarkan angka Global Health Security Index pada tahun 2019, dikatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris mendapat ranking pertama dan kedua. Tetapi pada saat pandemi global, justru kita melihat betapa semerawutnya penanganan pandemi COVID-19 di kedua negara tersebut. Kita relatif jauh lebih baik. Jadi memang kita menyadari bahwa gangguan masalah kesehatan kalau tidak ditangani secara dini dengan baik akan mengalami eskalasi sehingga mempengaruhi infrastruktur kritis, dan pada akhirnya sekali lagi akan mengganggu ketahanan nasional. Dan kalau kita lihat sangat relevan dengan keadaan yang sekarang ini COVID-19, kita tahu bahwa tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tapi banyak pengalaman yang bisa kita petik dalam rangka bagaimana kita membangun resiliensi negara kita menghadapi pandemi berikutnya. Dan pada saat ini ya kita berterima kasih, kita bersyukur pada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Pak Presiden Jokowi yang telah meletakkan fondasi yang baik, sehingga menurut angka yang terbaru, menurut Nikkei
Economic Recovery Index, Indonesia termasuk negara yang cukup baik dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19. Ini tentu tidak lepas dari keterlibatan semua stakeholder yang ada di negara kita, dan khususnya bagaimana kita menyadari bahwa resiliensi komunitas dan keterlibatan TNI Polri dalam rangka tracing maupun vaksinasi dengan segala kemampuan yang ada sangat membantu penanggulangan pandemi COVID-19 ini lebih baik. Dan ingat bahwa ada satu kelebihan yang dimiliki negara kita yang diletakkan fondasinya oleh para pendahulu kita. Kalau kita bicara masalah biodefense, tentu kita bicara bagaimana meningkatkan resiliensi nasional kita menghadapi ancaman infeksi menular. Para pendahulu kita telah melaksanakan fondasi dasar pada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah bagaimana membangun promosi prevensi mulai dari daerah terdepan, dan ini tentu sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden membangun Indonesia dari daerah pinggir. Daerah terdepan adalah beranda rumah kita. Jadi para pendiri negara kita termasuk pimpinan Kementerian Kesehatan sebelumnya telah melakukan fondasi yang kuat dengan mendirikan puskesmas di setiap pelosok, bahkan sampai tingkat kelurahan. Karena pada dasarnya keberadaan puskesmas sebagai pusat pelayanan primer itu pada intinya adalah meningkatkan kemampuan kapasitas daerah tersebut agar betul-betul mereka bisa membantu meningkatkan ketangguhan kelurahan, kecamatan, sehingga betul-betul SDM yang ada itu nantinya bisa dilakukan promosi prevensi dan menjadi SDM yang unggul. Kemudian di sisi pilar yang kedua, deteksi, pemerintah juga telah menggelar laboratorium kesehatan daerah yang sudah tersebar di seluruh tingkat provinsi. Jadi ukuran ketangguhan suatu negara di bidang kesehatan itu diukur di titik terlemah. Kita menyadari bahwa negara Indonesia negara kepulauan 17.000 pulau lebih dengan lebih dari 60% di wilayah laut, maka di setiap titik yang ada di wilayah mulai dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan itu harus memiliki kemampuan kapasitas yang sama dalam promosi prevensi dan deteksi dini sehingga kita tidak terlambat. Kemudian pilar yang ketiga adalah respons. Kita juga sudah menggelar rumah sakit di tingkat kabupaten kota, bukan hanya tingkat provinsi, tingkat kota, sehingga setiap permasalahan timbul di daerah bisa dideteksi secara awal di daerah itu bisa ditangani, sehingga kemungkinan untuk meluas menjangkau wilayah menjadi. Ini sebenarnya esensi dari ketangguhan nasional biodefense ini. Jangan kita terjemahkan biodefense dalam arti yang sempit. Karena kalau kita lihat pengertian biodefense yang sempit itu adalah sebenarnya pengertian adalah ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa memperoleh akses terhadap bahan penyakit infeksius yang potensial bisa disalahgunakan di laboratorium. Itu sebetulnya biosecurity. Sisi lain adalah bagaimana kita menjaga agar rekan-rekan kita yang bekerja di laboratorium yang tingkat paparannya sangat tinggi dapat aman terlindung dari paparan risiko. Itu disebut biosafety. Ini sebenarnya dua wilayah ini menjadi bidangnya biodefense. Jadi sekali lagi kita punya laboratorium diagnostik yang canggih. Dok, mengenai program vaksin Nusantara, sebagaimana Presiden Jokowi kan juga sangat concern dengan penanganan pandemi COVID. Nah, terkait dengan program vaksin Nusantara yang untuk booster, kira-kira sampai sejauh ini bagaimana progresnya, Dok? Baik. Jadi sebelum saya menginjak ke inti pertanyaan tersebut, saya akan kembalikan dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kita ketahui bahwa ke depan, tantangan ke depan itu adalah
kemungkinan pasti akan terjadi pandemi lagi. It's not a matter of if, it's just a matter of when. Pasti terjadi. Kemudian jangan lupa bahwa pada saat ini juga kita menghadapi three burdens of pandemics. Pandemi COVID-19 belum selesai. Di sisi lain dunia juga menghadapi pandemi yang lain, yaitu food security, kemudian climate change. Ketiga beban ini saling bertautan dan saling mempengaruhi. Perubahan iklim akan mempengaruhi pola penyakit. Pola penyakit akan mempengaruhi juga produktivitas lahan. Belum lagi ditambah dengan konflik horizontal maupun konflik antar negara yang saat ini dialami di Ukraina. Sedikit banyak itu akan memperkeruh dan memperburuk situasi global food security. Ini semua berkaitan, belum lagi juga kemungkinan juga penyebaran virus COVID-19 juga akan terus berlanjut, karena itu menurunkan daya tahan regional di tempat konflik sekitar Ukraina dan sebagainya. Dan berbicara masalah vaksin, vaksin itu sendiri adalah salah satu dari medical countermeasures. Jadi kemandirian ketahanan suatu negara itu adalah juga diukur bagaimana kemandirian negara itu tidak tergantung pada negara yang lain dalam hal ketersediaan medical countermeasures, obat-obatan, vaksin, alat diagnostik yang lain. Artinya kita punya kemampuan. Bagaimana kemampuan itu bisa kita perkuat agar di satu sisi mendatangkan devisa bagi negara, sisi lain juga memperkuat resiliensi negara kita. Karena itu pada waktu awal-awal pandemi kita memikirkan bagaimana kita bisa melakukan penelitian di vaksin dan memproduksi vaksin. Di Angkatan Darat sendiri, pada saat menjabat sebagai Direktur Angkatan Darat, atas izin Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dengan Bapak Presiden serta Panglima TNI, kita membuat suatu pabrik yang rencananya pabrik vaksin yang sebenarnya BioVac di bawah supervisi Bio Farma. Karena kita sudah menyadari dari dulu, kita harus siap. Sekali lagi kita harus siap apabila ada pandemi. Kalau kita mempersiapkan lebih baik, kalaupun dari chaos yang dari itu relatif organized, bisa kita minimalkan kerusakan kolateralnya. Jadi itu dasar pemikiran waktu itu kenapa kita ajak teman-teman dari berbagai perguruan tinggi termasuk Erlangga segala macam, UI dan beberapa center lain untuk meneliti kemungkinan calon vaksin untuk COVID-19. Dan teman-teman kita juga saat ini di RSPAD juga masih tetap, nah kita sedang berusaha untuk menggandeng BRIN, karena kita tahu bahwa BRIN itu adalah satu-satunya lembaga negara yang mengkoordinasikan semua penelitian. Nah pada saat ini sendiri kita sedang mencoba agar uji klinik vaksin dendritik itu bisa dipayungi di lembaga BRIN ini. Ini sedang berjalan karena kita ingin bahwa penelitian harus baik, sesuai kaidah-kaidah ilmiah yang baik. Sisi lain juga agar kita tidak memboroskan devisa. Dan justru kita harapkan justru ini kita bisa mendatangkan devisa dari luar. Karena kita sebenarnya mampu. Dari aspek sumber daya manusia kita mampu, peneliti kita juga mampu. Kemudian kita juga punya laboratorium yang lengkap, kita bisa melakukan genome sequencing, kita bisa juga antigennya kita bisa juga menggunakan varian-varian terbaru, baik itu varian Delta, varian Omicron. Kalau platform vaksin lain itu kan menggunakan antigen yang dari Wuhan. Ada beberapa seperti Pfizer dia coba juga mengembangkan yang baru, tapi sebenarnya kita sudah melangkah duluan. Jadi sekali lagi mohon doa restu dari semuanya dan dukungan pemerintah sudah sangat jelas agar betul-betul uji klinis vaksin dendritik ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau ini berhasil, tentu ini baru permulaan, bukan selesai. Mohon doa restu, dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar tahapan berikut
untuk uji klinis, vaksin didik untuk penyakit COVID-19 tetap berjalan, dan yakinlah bahwa ini baru permulaan, dan kalau ini berhasil kita akan melangkah ke penelitian-penelitian yang berikut. Ini semua dalam rangka bagaimana kita membangun kemandirian kita di bidang kesehatan.